各方势力已然云集，我们当如何应对？ Jadinasti Season 2 Episode 1, kita mulai dari kematian Biao untuk menyelamatkan Xiao Fan. Biao menggunakan teknik telarang. Teknik ini mengorbankan jiwa Biao sehingga jiwa Biao hancur. Xiao Fan mencari cara dan bertanya pada Tuan Ghost. Tidak ada cara membangkitkan Biao kembali, namun Tuan Ghost teringat satu cara yang sangat sulit. Ini adalah metode seni pemanggilan kembali jiwa. Metode ini sayangnya sudah lama menghilang 1000 tahun lalu. Situasi yang putus asa, Xiao Fan hanya bisa menunduk di samping tubuh Biao. Xiao Fan memandang Biao dan mengatakan isi hatinya kalau gambaran Biao lah yang muncul saat Xiao Fan melihat ke dalam sumur kuno, beralih ke sekte Qingyun. Lu Suqi berada di puncak bukit sendirian. Di sana gurunya Lu Suqi menghampiri Lu Suqi yang terlihat murung. Gurunya tahu apa yang dipikirkan Lu Suqi, ini jelas menyangkut Xiao Fan. Di sini gurunya Lu Suqi hanya bisa memberi nasihat kalau semua yang terjadi sudah menjadi takdir mereka. Ketika bertemu kembali di masa depan, kalian berdua akan menjadi musuh yang tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Setelah itu tim skip berlangsung 10 tahun kemudian. Cerita diawali di sebuah kedai teh, yang mana di sana kakek peramal dan cucunya sedang bersantai. Kedai teh adalah tempat informasi didapat. Orang-orang di sini membicarakan tentang fraksi jahat yang muncul kembali. Setelah perang besar di Bukit Qingyun, fraksi jahat tidak melemah dan bahkan menjadi lebih kuat. Topik pertempuran di sekte Qingyun masih hangat dibicarakan bahkan setelah 10 tahun lamanya. Sebagai orang yang menyaksikan peperangan itu, kakek peramal banyak berbicara, di mana ia juga menyebutkan kalau murid sekte Qingyun Zhang Xiaofan saat ini keberadaannya masih tidak diketahui. Dari rumor yang ada, ia diculik oleh fraksi jahat. Di sudut kedai teh terdapat seseorang yang memakai jubah hitam. Saat orang-orang menyebutkan nama Xiao Fan, orang misterius itu juga ikut berbicara. Orang misterius itu lalu berkata seolah tahu keberadaan Xiao Fan, tapi ia mengatakan kalau seseorang yang mengenalnya dulu belum tentu bisa mengenalinya yang sekarang. Si cucu kakek peramal bertanya tentang apa yang terjadi pada Xiao Fan, tapi orang misterius itu tidak menjawab dan menghilang begitu saja. Scene beralih ke sebuah tempat yang disebut Gunung Kongsang. Tepatnya di Gua Kelelawar, pemimpin Nian dan orang-orangnya tampak menghadapi serangan musuh. Serangan ini tidak datang dari fraksi baik melainkan dari fraksi jahat sendiri, yaitu Sekte Raja Hantu. Permasalahan internal fraksi jahat yang dimana Sekte Raja Hantu ingin melahap Aula Darah, menjadikannya di bawah kendali Sekte Raja Hantu. Aula Darah yang dipimpin pemimpin Nian masih mencoba melawan, tapi pada saat itu masuklah seorang laki-laki berjubah hitam. Ketika orang ini masuk, bau haus darah menyebar membuat pemimpin Nian keringat dingin. Ini adalah orang kepercayaan Raja Hantu, seorang anak laki-laki yang berasal dari sekte Qingyun, Xiao Fan, sang dewa kematian. Xiao Fan sudah jadi wakil sekte Raja Hantu. Di sini Xiao Fan datang untuk menekan Aula Darah. Xiao Fan memberikan pilihan menyerah atau dibantai. Hasil akhirnya Aula Darah menyerah setelah Xiao Fan menyebarkan keputusasaan setelah membantai beberapa orang. Nah, ini aja dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.